yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim masih memberikan kita nikmat dan karunia, masih memberikan kita begitu banyak rezekinya, yang mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita Islam, memberikan kita iman, dan masih memberikan kita hidayah untuk melangkahkan kaki kita ke majelis ilmu ini. Yang mana tentunya tidak semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini. Maka kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kita diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau nabi itu para nabi sebelumnya dan tidak ada lagi nabi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menghantarkan manusia dari zaman kegelapan karena kebodohan menuju cahaya ilmu. Maka kita sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban bagi kita senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tak lupa juga kita bersalawat kepada para sahabat. Kita senantiasa doakan mereka radhiyallahu taala anhum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhai mereka, juga keluarga-keluarga beliau, ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga orang-orang yang mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas 5 konsep kehidupan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana 5 konsep ini terdapat pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ya'khudhu anni haula'il kalimat fayamalu bihinna aw yu'allimu man ya'malu bihin." Siapa kiranya yang mau mengambil kata-kata pelajaran-pelajaran dariku, kemudian ia amalkan kata-kata tersebut atau pelajaran-pelajaran tersebut. Faqala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, faqultu, maka aku katakan kepada Rasulullah, ana ya Rasulullah, saya mau pelajaran itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fa akhadha biyadi, kemudian Nabi SAW menggenggam tanganku. Fa'adda khamsan, kemudian Nabi SAW menyebutkan 5 perkara. Waqala, beliau SAW bersabda, yang pertama, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ini konsep yang pertama, jauhilah perkara-perkara yang haram, maka engkau akan menjadi hamba Allah yang paling ahli ibadah. Yang kedua, warla bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridholah, nerimalah terhadap apa yang telah Allah bagi untukmu, maka niscaya engkau akan menjadi manusia yang paling kaya. Yang ketiga, wa ahsin ila jarik takun mu'mina, dan berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka engkau menjadi seseorang yang paling sempurna keimanannya. Yang keempat,
wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun muslimah, dan sukailah apa-apa yang engkau sukai untuk orang lain, maka engkau akan menjadi seorang muslim yang sempurna keislamannya. Yang kelima, wala tuksirid dhahik fa inna kasratad dhahik tumitul qulub. Dan janganlah engkau memperbanyak tertawa, karena banyaknya tertawa tumitul qalb, akan mematikan hati. Nah, ini yang akan kita bahas. 5 perkara ini yang akan kita bahas. Yang mana Nabi SAW menawarkan ini kepada para sahabat. Ternyata hanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang begitu menginginkannya. Hanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sangat-sangat menginginkan pelajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Hurairah, nama beliau Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Beliau dari suku Bani Daus. Memang beliau ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat semangat dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya bisa kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling berbahagia pada hari kiamat kelak karena mendapatkan syafaatmu? Maka kata Nabi SAW, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'alani an hadal hadis ahadun awwalu minka lima ra'aitu min hirsika alal hadis. Sungguh wahai Abu Hurairah, aku sudah menyangka tidak akan ada yang bertanya tentang hal ini sebelum kamu, karena engkau sangat semangat dalam mempelajari hadis. Kemudian Nabi SAW menjawab, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah, orang yang paling berbahagia pada hari kiamat kelak karena mendapatkan syafaatku, man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih, adalah seseorang yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan tulus sepenuh hatinya. Jadi tentang syafaatnya Nabi SAW ini wajib kita imani bahwa Nabi SAW akan memberikan syafaat pada hari kiamat kelak. Dan yang perlu kita garis bawahi adalah syafaat itu kepunyaannya Nabi, kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda demikian karena memang beliau mendapatkan wahyu sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Nah, yang perlu kita garis bawahi dan yang perlu kita fahami adalah tatkala kita menginginkan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mintanya bukan ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk mendapatkan syafaat itu harus memenuhi 2 rukun. Yang pertama, izin dari Allah untuk pemberi syafaat, dan dalam hal ini Nabi SAW sudah diizinkan oleh Nabi SAW oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Tersisa rukun yang kedua atau syarat yang kedua, yaitu apa? Ridallah bil masyfur.
keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang akan diberikan syafaat. Ya. Jadi kalau kita mintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, maka ini merupakan kesyirikan. Ya, berdoa minta-minta kepada yang sudah wafat, ya, meskipun itu seorang nabi, ya, maka nggak boleh. Ya. Nah, oleh karena itu kita minta syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta, ya Allah, irda anni bi syafaatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ridhoilah aku untuk mendapatkan syafaat nabimu sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentang syafaat. Nah, kembali kepada Abu Hurairah, ya, beliau karena gigihnya mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dicatat, ya, bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sebanyak 5.374 hadis. 5.374 hadis. Padahal kalau kita tengok sejarah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu baru hijrah itu di tahun 7 Hijriah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu baru hijrah itu di tahun 7 Hijriah. Dan Nabi SAW wafat di tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Artinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersama Nabi SAW hanya kurun waktu 3 tahun. Hanya 3 tahun saja. Kendati demikian, dari yang hanya 3 tahun ini, Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi SAW 5.374 hadis. Dan tercatat menjadi seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang lain di bawah ini, Abu Bakar, Umar, Utsman di bawah ini meriwayatkan hadisnya. Ya, ini merupakan keutamaan tersendiri untuk Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Oleh karena itu, yang harus kita waspadai, maka siapa yang mengkafirkan Abu Hurairah, maka tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk meruntuhkan syariat Islam. Orang-orang Syiah mereka mengkafirkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang mana tadi kita sebutkan beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau Abu Hurairah dikafirkan, artinya apa? Sebanyak 5.374 hadis ini gugur. Karena tidak sah riwayat seorang kafir. Tidak sah riwayatnya seorang kafir. Nah, ini hati-hati para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan oleh orang-orang Syiah. Ingin meruntuhkan agama langsung dari akarnya, itu dengan mengkafirkan seluruh sahabat dan menyisakan hanya beberapa sahabat saja. Maka kita waspadai jika sudah ada orang yang mulai menjelek-jelekan seorang sahabat, sudah mulai membicarakan keburukan misalkan Abu Hurairah, atau membicarakan keburukannya Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau yang sebagainya, maka ketahuilah orang tersebut terindikasi Syiah. Tinggal kita tembak aja, antum Syiah bukan? Kok menjelek-jelekan para sahabat? Karena Ahlus Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita menghormati para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kita tidak sama sekali memfasikkan mereka, mencap mereka sebagai orang fasik, atau bahkan mengkafirkan mereka. Nah, ini perlu dipahami. Dan hasil dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 ini,
Setidaknya ada 3 sebab. Ya, yang mungkin ini bisa kita pelajari ya, tatkala kita ingin menuntut ilmu. Yang pertama, karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu semangat belajarnya sangat luar biasa. Ya, beliau masuk Islam ya, sudah usia 40-50 tahunan. Ya, sudah tua. Ya. Kendati demikian, beliau semangat dalam menuntut ilmu, belajar agama. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu. Ya, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Sebab yang kedua, ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selalu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi. Kemanapun beliau sallallahu alaihi wasallam pergi, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu selalu ngintilin, bahasa kita, ya, ngikutin. Ya, baik itu ke masjid, ya, baik itu jalan ke pasar, ya kemanapun. Ya, di mana ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di situ pasti ada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka ini yang kedua, ya, kalau kita memang betul-betul ingin gigih mendapatkan banyak ilmu, maka kita harus senantiasa cari sumber ilmu, itu para guru, para asatidah kita, ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita, kita lazimi. Kalau sekarang alhamdulillah ada YouTube, maka nggak apa-apa kita setel kajian-kajian di YouTube, kita ambil ilmu, maka tidak masalah. Alhamdulillah, ini sarana yang mudah untuk kita belajar. Alhamdulillah, berarti tinggal apa? Tinggal kemauannya saja. Tinggal kemauannya. Jalannya sudah mudah, tinggal kitanya mau atau enggak. Kan begitu. Kemudian yang ketiga, rahasia terakhir. Kalau ini mungkin sulit ya untuk kita, ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikuatkan hafalannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, beliau pernah berdoa di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allahumma inni as'aluka ilman la yunsa. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang tidak akan pernah lupa. Kemudian diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Abu Hurairah. Beliau yang merupakan sahabat yang menghafalkan hadis dan tidak pernah lupa sedikit pun hadisnya. Bahkan diriwayatkan dalam kitab sejarah bahwasanya 5.374 hadis ini yang sudah disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu baru setengah dari apa yang beliau hafal. Kata Abu Hurairah, ya, aku punya 2 karung. Ya, kata Abu Hurairah, aku punya 2 karung hadis. Ya, dan aku baru membuka 1 karung saja. Ya, yang 5.374 hadis ini. Yang mana kalau aku buka satunya lagi, ya niscaya manusia akan membunuhku. Kenapa? Karena hadisnya hanya Abu Hurairah yang ingat, yang lain lupa. Hanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang ingat. Sehingga apa? Kalau Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, khawatir Abu Hurairah dianggap sebagai pendusta atas nama Nabi SAW, kemudian dibunuh. Makanya yang 5.374 ini hanya sebagian ternyata. Radhiyallahu taala anhu. Dan kemudian kita masuk ke dalam 5 konsep tadi, ya, dari Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang pertama adalah menjauhi perkara-perkara yang haram, ya, agar kita menjadi hamba yang paling ahli ibadah. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya, untuk menjadi seorang ahli ibadah, ya, kuncinya adalah ini, ya, menjauhi segala bentuk keharaman, ya, menjauhi segala hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa? Ya. Karena ini alasannya. Ya. Karena sesuatu yang haram apabila kita lakukan, maka akan membuat hati kita menghitam. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, ya, akan tapi rana ala qulubihim, hati mereka menghitam setitik demi setitik. Ya. Maka nu yaksibun, karena dosa yang mereka lakukan. Nah, jadi setiap kita melakukan dosa, maka itu terdapat titik hitam di hati kita. Semakin sering kita melakukan dosa, semakin banyak titik hitam di hati kita. Sehingga akhirnya apa? Kalau hati kita ini sudah menghitam full, maka hati kita akan mati. Ya. Kalau hati kita sudah mati, ya, jangankan beribadah, kufur jadinya. Jangankan beribadah, bahkan sudah keluar dari agama Islam. Nah, semakin banyak titik hitam, noda hitam dalam hati kita, maka itu akan semakin membuat kita malas dalam beribadah. Sehingga akhirnya apa? Tadi semakin banyak noda hitam, semakin lama semakin malas beribadah, sehingga akhirnya apa? Meninggalkan ibadah secara full. Waliyahzubillah. Ya, malas sholat misalnya, karena ulah dari dosa, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haramkan, sehingga akhirnya kita malas sholat. Yang tadinya semangat jamaah di shaf pertama, kemudian melakukan maksiat, tayyib, masih jamaah tapi sudah di shaf kedua. Lambat laun begitu terus, semakin banyak maksiatnya, semakin mundur shafnya. Kemudian ya sudah, dia tidak jamaah, sudah meninggalkan jamaah, tapi masih sholat di rumah. Yang tadinya azan, karena dia tidak jamaah, dia langsung sholat. Lambat laun ya qomat, dia langsung sholat. Lambat laun orang-orang pulang dari masjid, dia sholat. Sehingga akhirnya waliyadzubillah meninggalkan sholat betul-betul. Waliyadzubillah. Dan siapa yang meninggalkan sholat sengaja, ya, tanpa adanya uzur, ya, meninggalkan seluruh sholat dengan sengaja tanpa adanya uzur, maka kufur, ya, maka dia kafir. Meskipun masih meyakini sholat itu hukumnya wajib, ya, meskipun masih meyakini sholat itu hukumnya wajib, tapi ia tidak amalkan, maka dikatakan oleh para ulama hukumnya kafir. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena yang namanya iman itu, yang namanya iman tidak cukup hanya pengakuan dalam hati, tidak cukup hanya deklarasi oleh lisan. Dia mengakui sholat itu hukumnya wajib, dia ucapkan sholat itu hukumnya wajib, tapi ia tidak amalkan, maka hukumnya kafir. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya iman, ya, i'tiqad bil jinan, meyakini dalam hati, wa iqrarun bil lisan, menyatakan, mendeklarasikan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan beramal, membuktikan apa yang diucapkan, membuktikan apa yang diyakini dengan beramal dengan anggota tubuh. Maka apabila ada yang sengaja meninggalkan seluruh sholat tanpa ada alasan yang syar'i, meskipun ia meyakini sholat itu hukumnya wajib, maka tetap wal'iyadzubillah dia kufur, ya, diminta taubatnya.
Wal'iyadzubillah. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya hati-hati betul kita dengan yang namanya dosa. Dan yang namanya keharaman, kata Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyin. Yang halal sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Kemudian di antara halal dan haram masih ada perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang samar. Akan tapi ingat, tatkala kita mendapati sesuatu yang kita nggak tahu ini halal atau haram, maka kata Nabi SAW, famanittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Barang siapa yang betul-betul hati-hati dari perkara yang belum jelas hukumnya, maka berarti dia telah menjaga agamanya. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Maka barang siapa yang terbiasa melakukan perkara-perkara yang syubhat, yang hukumnya belum jelas antara halal dan haram, maka sama saja ia akan melakukan perkara yang haram. Maka oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Tinggal kitanya mau nurut sama syariat, ya, mau nurut sama Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau nurut sama hawa nafsu kita. Karena manusia itu musuhnya cuma dua, ya, hawa nafsunya sendiri dan syaitan. Makanya jangan aneh tatkala puasa di bulan Ramadan, para syaitan dibelenggu tapi masih ada orang-orang yang melakukan dosa. Karena di situ masih ada hawa nafsu yang dituruti oleh pemiliknya. Lagi puasa, yang lain puasa, dia nggak puasa. Dia malah di warteg, di warung bertirai. Waliyadzubillah. Jangan aneh. Syaitan dibelenggu, tapi hawa nafsu ini butuh latihan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Dan sesungguhnya hawa nafsu itu sangat sering mengajak kepada keburukan. Tinggal bagaimana kita ini menundukkan hawa nafsu kita. Ya, tentu saja dengan ilmu. Setiap kali kita ingin bermaksiat, kita harus ingat dulu siapa yang kita maksiati. Ya. Tatkala kita ingin melakukan dosa, kita ingat dulu siapa yang ingin kita turuti, Allah Subhanahu wa taala atau hawa nafsu kita. Nah, begitu. Ya, oleh karena itu kita wajib bagi seorang mukmin untuk senantiasa berhati-hati dalam melangkah, ya, dalam bertindak. Tatkala kita ingin melangkah, ingin bertindak, kita berpikir dulu, apakah yang saya akan lakukan ini mendatangkan pahala atau dosa, mendatangkan ridha Allah atau murkanya Allah. Kalau mendatangkan pahala, mendatangkan ridha Allah, lakukan. Segera lakukan, jangan ragu. Ya, qulil haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Katakan wahai Muhammad, al haqqu mir rabbik, kebenaran itu hanya dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin, maka jangan menjadi orang yang ragu untuk mengambil langkah, ragu untuk menyampaikannya. Kalau memang itu mendatangkan pahala, mendatangkan ridha Allah, laksanakan segera. Karena kalau menunda-nunda, nah khawatir tadi ada hawa nafsu yang lewat, ya, ada syaitan yang membisiki, maka harus segera dalam melaksanakan kebaikan. Sebaliknya, kalau kita berpikir ternyata apa yang akan kita lakukan ini malah mendapatkan dosa, malah mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, maka segera mundur. Jangan diam di tempat, segera mundur, jauhi perkara tersebut. Karena kalau tidak, khawatir kita tadi dibesitkan dalam hawa nafsu kita,
untuk melakukan, atau dibisikkan was-was dari syaitan agar kita melakukannya. Sampai waliyadzubillah hati kita menghitam, ya, kemudian malas beribadah, atau bahkan waliyadzubillah sampai keluar dari agama Islam. Ya, maka tatkala semakin jauh kita dari perkara-perkara yang haram, maka semakin bersih hati kita, semakin ringan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk kita. Maka kita akan menjadi hamba yang paling kaya. Perlu difahami bahwasanya kaya yang hakiki, kaya yang sebetul-betulnya kaya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kekayaan yang hakiki itu, kekayaan yang sesungguhnya itu bukanlah berdasarkan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah seberapa luas hati kita. Bahwasanya kekayaan yang hakiki, kekayaan yang sesungguhnya, tolak ukurnya bukanlah banyaknya harta, akan tapi seberapa luas, seberapa lapang hati kita terhadap pembagian Allah Subhanahu wa taala. Karena sekaya apapun orangnya, kalau hatinya terasa sempit dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuknya, maka ia akan senantiasa merasa kurang. Sudah punya motor masih kurang, pengennya mobil. Sudah punya mobil satu masih kurang, pengennya dua. Sudah punya dua masih kurang, pengennya punya helikopter. Sudah punya helikopter pun pengen punya jet pribadi. Begitu seterusnya. Kalau hati kita sempit terhadap pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah merasa cukup. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min malin labtagha thalitha." Kalau sekiranya seorang anak Adam itu punya dua lembah berisi harta, labtagha thalitha, maka sungguh ia masih akan mengharapkan yang ketiga. Sudah punya dua lembah uang, harta, masih pengen yang ketiga. Ketahuilah, wala yamla'u jawfu ibni Adam illa turab, dan tidak akan pernah ada yang mengenyangkan mulut anak Adam kecuali tanah. Maksudnya apa? Kematian. Anak Adam, kita manusia baru akan sadar kalau harta ini sementara. Banyaknya harta yang kita miliki ternyata bukan milik kita, itu tatkala mendekati kematian. Tatkala kita mati, harta kita yang sudah kita kumpulkan selama ini dibawa tidak? Enggak. Malah dibagikan menjadi warisan. Ya kan? Bahkan tidak jarang menjadi objek pertengkaran saudara. Ya. Kalau hartanya sedikit nggak bakal jadi pertengkaran itu. Ya. Bertengkar karena hartanya banyak, MM-an, triliunan misalkan. Rebutan. Kalau hartanya sedikit, ya sudah buat kamu sajalah. Nah ya, ini. Ya. Maka harus kita sadari dari awal, harta yang kita miliki sejatinya bukan milik kita. Itu akan menjadi warisan untuk anak cucu kita. Bukan berarti syariat Islam memerintahkan kita untuk hidup miskin, bukan. Kaya boleh. Para sahabat kaya, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, kaya. Ya. Akan tapi ingat, gunakan kekayaan itu
untuk memperjuangkan akidah, memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedekahkan untuk jihad di jalan Allah. Kalau sekarang jihad tidak ada. Ya, sedekahkan. Ya, bangun masjid, bangun pesantren, bangun fasilitas-fasilitas umum dan sebagainya. Ya, gunakan ini semua kekayaan-kekayaan kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga, maka akan menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Ada apa dengan tetangga? Ya, kenapa Nabi SAW begitu getol kalau kita ingin menjadi mukmin yang sempurna imannya harus berbuat baik kepada tetangga? Karena jawabannya karena tetangga ini seringkali terlupakan. Ya. Kita mungkin sering berbuat baik kepada istri suami kita, anak-anak kita, keluarga dekat kita. Maka seringkali kita lupa untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya. Padahal Jibril alaihissalam senantiasa mewasiatkan kepada Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Mazala yusini Jibril bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Jibril senantiasa berwasiat kepadaku untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai aku mengira Jibril akan menjadikan tetanggaku ahli warisku. Saking seringnya diwasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Dan perhatikan, berbuat baik kepada tetangga tidak terbatas hanya untuk tetangga yang memiliki kekerabatan, dan juga tidak terbatas hanya untuk tetangga yang beriman. Hatta tetangga kita kafir, bukan dari agama Islam, tetap kita wajib berbuat baik kepada tetangga tersebut. Nggak boleh kita sakiti, nggak boleh kita hina-hinakan, meskipun tetangga kita kafir. Perhatikan, apalagi kalau tetangga kita muslim, apalagi kalau tetangga kita seorang alim, ulama, ya, maka lebih berhak lagi untuk dimuliakan. Kemudian yang keempat, mencintai untuk orang lain sebagaimana kita mencintai hal-hal tersebut untuk diri kita, maka kita akan menjadi seorang muslim yang sempurna. Ya, karena ya, Islam itu tidak hanya mengajarkan hubungan antara hamba dengan Allah, tapi juga mengajarkan hubungan baik antara sesama hamba. Ya. Maka wajib bagi kita untuk menyukai apa yang kita sukai, maka kita lakukan juga kepada orang lain. Ya. Kita suka kalau ada orang lain tersenyum kepada kita, ya, maka kita senyum kepada orang lain. Kita suka tatkala ada orang lain kerja sama kita amanah, ya, maka kita pun amanah tatkala bekerja sama orang lain. Kita suka tatkala orang lain melakukan hal-hal untuk kita itu totalitas, maka kita pun totalitas untuk melakukan hal-hal kebaikan untuk orang lain. Kita nggak suka ada orang lain berdusta kepada kita, maka jangan kita berdusta kepada orang lain. Kita nggak suka orang lain khianat kepada kita, maka jangan berkhianat kepada orang lain. Kan begitu konsepnya. Kalau pengen diperlakukan begitu, ya kita dulu yang mulai. Begitu. Kita pengen orang lain jujur pada kita, maka mulai dari diri kita jujur terhadap orang lain. Kita pengen orang lain amanah, maka kita mulai dulu dari diri kita. Jangan kita hanya menuntut hak kita tanpa menunaikan kewajiban kita. Maka lucu apabila ada orang nggak suka dibohongin tapi dianya bohong terus. Nggak suka dikhianati tapi dia khianat terus.
nggak suka dievaluasi, tapi dianya evaluasi terus. Ini lucu orang kayak gini. Ya. Maka perhatikan. Ya. Kemudian yang kelima terakhir, ya, jangan banyak tertawa, ya, karena tertawa akan mematikan hati. Ya. Kenapa? Apa korelasi antara tertawa sama hidupnya hati? Karena tatkala seorang hamba itu tertawa, ia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang hamba itu tertawa, pada saat yang sama dia tidak ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak boleh sering-sering. Islam tidak melarang kita untuk tertawa lah. Enggak. Karena tertawa ini tabiat manusia. Dan Islam tidak mungkin melarang sebuah tabiat manusia. Enggak mungkin. Tapi Islam akan mengarahkan tabiat manusia kepada yang lebih baik. Contoh, tabiat manusia mencintai lawan jenis. Ini tabiat manusia. Zaman dulu, zaman jahiliyah, rusak moral di zaman tersebut. Kemudian datang Islam mengarahkan tabiat tersebut kepada yang lebih baik, itu dengan mendatangkan syariat pernikahan. Dan masih banyak yang lainnya, termasuk tertawa. Gak mungkin Islam melarang kita janganlah kalian tertawa. Suram hidup di dunia ini, ya gak? Suram, gak bisa kita gak tertawa. Tertawa itu sudah tabiat manusia. Nah, akan tapi tatkala seseorang itu tertawa kan karena melihat sesuatu yang lucu. Dan tatkala kita melihat hal yang lucu, nggak mungkin kita ingat Allah. Ya. Maka kalau semakin banyak kita tertawa, semakin sering kita lupa terhadap Allah, maka hati kita pun akan mati. Nah, begitu maksudnya. Ya, apalagi waliyadzubillah, candaannya sudah mencandai agama. Waliyadzubillah, nggak boleh. Ya. Candaannya sudah bawa-bawa agama, membuat lelucon-lelucon dari syariat agama. Ini hukumnya haram. Ini hukumnya haram, bahkan bisa sampai derajat kekufuran. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menghina orang-orang Quraisy yang mereka faham betul bahasa Arab. Tatkala Al-Qur'an diturunkan, ya, mereka malah tertawa. Mereka faham betul bahasa Arab, mereka faham betul apa isi kandungan Al-Qur'an, tapi tatkala Al-Qur'an turun malah menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bahan lelucon. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afa min hadzal haditsi ta'jabun?" Apakah dengan Al-Qur'an ini kalian merasa aneh? Wa tadhakuna wa la tabkun? Kalian justru malah tertawa dan bukannya menangis. Wa antum samidun, dan kalian adalah orang-orang yang sangat lalai. Allah hinakan mereka. Ya. Padahal kata Nabi SAW, "Lau ta'lamuna ma a'lam," dalam hadis muttafaqun alaih, kalau sekiranya kalian tahu, kita semua tahu, ma'alam, apa yang diketahui oleh Nabi SAW, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Sungguh kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Nah, ini pentingnya menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW, ya, kita tutup ya, pembahasan kita pada malam hari ini ya, tentang wajib bagi kita untuk senantiasa membiasakan menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana maksudnya menangis karena Allah? Menangis karena takut neraka, menangis karena menyesali dosa-dosa yang pernah kita laksanakan. Ya. Harus menangis, menyesali hal-hal tersebut. Ya, karena kata Nabi SAW, "Ainan la tamassuhuman nar." Ada dua jenis mata yang tidak akan pernah disentuh sedikit pun oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Sebuah mata. Jenis yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis karena dosa-dosa, menangis karena takut neraka. Dan yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Mata yang terjaga
untuk berjihad di jalan Allah, ya, menjaga wilayah kekuasaan kaum muslimin, atau ini yang kita kenal dengan istilah ribal, ya, menjaga perbatasan kaum muslimin, ya, berjaga, begadang, mata yang begadang, ya, fisabilillah dalam berjihad di jalan Allah, termasuk di dalamnya Allah Ta'ala tatkala menuntut ilmu, begadang untuk menuntut ilmu, ya, tidak akan disentuh oleh api neraka, wal'iyadzubillah. Maka ini yang kita harapkan, sebisa mungkin kita menangis tatkala berdoa, ya Allah, minta ampunan sama Allah, menangis. Misalkan hati kita nggak bisa, sudah terlalu keras, wal'iyadzubillah, sampai kering air mata kita, maka kata para ulama tabakau, ya, sebisa mungkin dibuat-buat menangis sampai lambat laun akhirnya air mata itu akan turun. Ya, kalau nggak bisa menangis, mungkin karena kerasnya hati kita, wal'iyadzubillah, sebisa mungkin ya, dibuat-buat untuk menangis sampai akhirnya hati kita ini lambat laun melunak dan akan nangis, bisa mengeluarkan air mata ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan kita, semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan ya, sehingga ya, kita bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.